Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz dan Ustazah semua? Semakin berkah mengabdi karena Allah. Allahu Akbar. Baik Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, salam bahagia untuk Ustaz-Ustazah semua. Izinkan kami utusan dari sekolah, saya utusan dari Jati 2 dari guru penggerak yang Anda sudah berjalan 3 bulan, dan kami juga mohon bantu juga kepada Ustazah untuk menyelesaikan tugas kami semua. Jadi di sini kami mempresentasikan dan mensosialisasikan apa yang telah kami dapat, yang kami pelajari. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita hadirkan atau kita berikan atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua ustazah, dan juga salam kita aturkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SDT Jati Pokambar Ustazah Nova Triana SPD, dan juga beserta jajaran wakil ada Ustazah Mai dan Ustazah Winda, dan juga semua ustazah yang hadir pada hari ini. Baiklah ustazah, mengawali acara ini marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ustazah semua yang kami hormati, sebelum kami mempresentasikan apa yang kami sampaikan nanti, kita minta dulu sambutan atau arahan dari Kepala Sekolah kepada Ustazah Nova, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam merapatkan barisan kita. Kemudian salam kita sampaikan kepada suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah, para ustazah, kemudian para CGP kita yang berada di depan hari ini. Ustazah, hari ini kita akan mendengarkan berbagi ilmu ya dari para CGP kita untuk kita semuanya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan nanti di sekolah kita. Semoga nanti setelah pemaparan dari CGP kita, apa yang baik bisa kita terapkan di sekolah, bisa membawa perubahan positif kepada pendidikan kita, kepada anak-anak kita di sekolah. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan, nanti kita diskusikan bersama. Semoga apa-apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar, kemudian semuanya berjalan dengan sukses juga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Ustazah Nova. Baik Ustazah, di dalam materi ini nanti ada 6 materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Insya Allah nanti kita akan bagi dua materi masing-masing. Nanti yang pertama nanti Kak Zayuni, dan lanjut ke Sakiki dan yang terakhir nantinya. Baru setelah itu kita diskusi, itu alur acara kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan materi pertama yang akan dipaparkan oleh Kak Yuni. Kepada Kak Yuni disilakan. Ustazah, izin pada hari ini kami ingin berbagi sedikit ilmu yang baru kami dapatkan dari program guru penggerak. Jadi kami yang bertiga berdiri di depan ini bukanlah orang yang lebih pintar daripada ustazah sekalian, bukan pula yang lebih baik dari ustazah sekalian. Nah, di sini kami akan nantinya memaparkan tentang
pembelajaran budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah kita. Nah, alhamdulillah di sini di sekolah kita hal itu sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Ada yang sudah dilakukan dan ada yang sedang kita lakukan. Nah, budaya positif misalnya pagi-pagi kita sudah menyambut siswa-siswa kita di halaman, sudah bersalaman, menanyakan kabar. Hal itu juga merupakan budaya positif. Nah, ini merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, sebenarnya kalau Ana lihat ya, program dari CGP itu tujuan akhirnya adalah program yang sudah banyak sebenarnya diterapkan di STIP. Tinggal sebenarnya kita menjemput teori-teorinya saja. Nah, selanjutnya sekarang, nah di sini ada perubahan paradigma menuju stimulus respon. Sekarang Ustazah, coba Ustazah kepalkan tangannya. Silahkan dikepalkan tangannya. Satu temannya mengepalkan tangan, yang satu lagi berpasangan ya, yang satu lagi coba dirayu temannya untuk membuka kepalan tangan ini. Coba Ustazah misalnya dengan Ustaz Rezi. Sekarang ibaratnya Ustazah sedang memegang satu benda yang sangat berharga di tangan kita ini ha. Lalu teman kita merayu kita untuk membukanya. Bisa jadi dengan cara memaksa itu. Ayo silakan. Dengan cara memaksa itu, dengan cara menggelitik bisa jadi. Ayo coba Ustaz. Ya, boleh. Silakan. Bagaimana caranya? Oke. Bagaimana bisa terbuka? Bisa terbuka? Bisa. Nah, Ustazah, siapa yang tak bisa terbuka tangannya? Kepalan tangannya? Hah? Dipaksa? Oh, dengan cara dipaksa. Ada yang tidak terbuka kepalan tangannya? Ada. Ada yang mau memberikan refleksinya? Tanggapannya? Ustaz Ade? Tidak bisa. Kenapa bisa terbuka? Kebetulan Ustaz Cecen itu memegang sesuatu dan tanyakan itu berharga Ustaz Cecen. Iya berharga kan? Berarti boleh minta katanya kan. Itu dia bilang kayak gini, manusia tuh harus bermanfaat untuk semuanya. Yang berharga itu harus diberikan ke orang yang membutuhkan. Oke, akhirnya luluh ya dengan kata-kata yang luar biasa, dibujuk akhirnya luluh juga Ustaz Caca diberikannya. Ada yang tak bisa membuka kepalan tangannya? Zafri? Alasannya kenapa nggak dibuka karena dia katanya kepo aja ya kak. Berarti bujukannya kurang mempan. Kurang mulus. Kenapa kak kamu buka? Kepo, pengen tahu belajar. Kenapa Zafri nggak mau membuka? Ya, jawabannya tidak memuaskan. Oh, oke, baik. Berarti usahanya ya. Nah, Ustazah, nah di sini sebenarnya kita sedang belajar, ya, sedang belajar bahwa teori kontrol. Kita tidak mau membuka kepalan tangan kita. Itu yang mengontrol adalah pikiran kita sendiri. Tidak mau kita buka ini pikiran kita sendiri. Jadi yang mengendalikan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi budaya positif itu kita tidak mau membukanya karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya dan saya akan mempertahankannya bagaimanapun caranya gitu. Itu kalau Adi tadi berhasil membuka
Ustaz Cecen karena mungkin rayuannya luar biasa, diberikan hadis, ternyata diberikannya. Jadi bisa jadi kontrol itu berasal dari dalam diri sendiri, ada juga yang internal dan eksternalnya itu. Tergantung apa yang menjadi alasannya. Nah, di sini Ustazah, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Bisakah kita mengubah? Bisa? Bisa. Nah, di sini kita teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi mungkin kita pahami pandangan orang lain yang berbeda dengan pemahaman kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu. Bisa jadi di teori kontrol ini katakan semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga misalnya, kenapa anak ini terlambat, kenapa dia membuat masalah, itu mungkin mencari perhatian atau ada tujuan yang lainnya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Apakah itu benar? Nah, tadi di teori kontrolnya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Jawabannya ada beragam. Ada bisa, ada tidak. Ada bisa, ada tidak itu. Paksaan ada saat bujukan gagal. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita gagal, ketika gagal membujuknya kita paksa seperti yang terjadi pada Zadiah dan Rahayu tadi. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihannya ada sama Zadiah, apakah mau dipaksa atau tidak melepaskannya. Selanjutnya modal berpikir menang atau kalah. Nah, ini memang suatu kayak semacam perlombaan lagi ya. Apakah ini menang atau menang saja atau kalah saja. Next lagi Kiki. Ya. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat, tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dan walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misal, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa kita beranggapan bahwasanya kita sedang mengontrol murid tersebut. Ketika dalam keadaan terpaksa, bisa-bisa saja murid itu melaksanakan apa yang kita suruhkan. Ini kan karena sudah terpaksa. Karena sudah terpaksa akhirnya dia lakukan. Selanjutnya, kita ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi, semacam ketika kita sudah berusaha merayu murid itu, akhirnya berhasil, besoknya diulangi lagi, tetapi ada kalanya murid kita tidak mau melakukannya itu. Tidak mau, berarti murid tidak berada dalam kontrol seorang guru. Selanjutnya, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita melaksanakan apa yang
kita inginkan dengan cara memaksakan. Pokoknya antum harus selesai gitu kan. Sebenarnya saat itu mungkin murid itu butuh ruang untuk dirinya sendiri gitu. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi lama-kelama kalau kita dipaksa akhirnya akan ketika mendapat tekanan akhirnya akan meledak gitu, nggak mau lagi melaksanakan. Nah, ini kita lanjutkan dengan kata makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, budaya positif selanjutnya adalah disiplin. Kira-kira ketika ustazah mendengarkan kata disiplin, apa yang termuncul kan? Apa? Datang tepat waktu. Apa lagi? Sesuai aturan. Patuh. Apa lagi ustazah? Rapi. Nah, di sini kita lihat ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam otak kita, di kepala kita adalah yang seperti ustazah sebutkan tadi. Tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin ini juga kerap dihubungkan dengan hukuman. Jadi sering ya, kalau terlambat berarti ini. Seakan ya kita sajalah kalau terlambat seperti ini. Kalau anak terlambat, nanti disuruh lagi 1 juz ini mengajinya. Jadi ketika kita katakan bahwa kita harus disiplin, datang tepat waktu, yang terbayang nanti ketika tidak bisa melaksanakan disiplin itu, maka yang terpikir adalah hukuman. Sehingga kata disiplin ini sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Mungkin awal-awalnya seperti itu. Lanjut Ustaz, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika kita tidak mau mendisiplinkan diri kita, ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Itu maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan ini, ada beberapa tingkat perilaku manusia gitu kan. Nah, yang pertama untuk menghindari disiplin itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi udahlah datang tepat waktu nanti supaya tidak ada potongan, mungkin tidak ada ikop, itu ketidaknyamanan gitu kan. Supaya cari amannya lah gitu. Cari aman, cari celah, ya udah datang tepat waktu. Nah, model seperti ini adalah selemah-lemahnya selemah-lemahnya tindakan atau perilaku dari dalam diri sendiri. Berarti belum tersadar dengan kata disiplin dari diri sendiri. Ya Ustaz. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalnya datang tepat waktu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau reward. Mungkin ini berlaku kepada anak-anak kita. Saya ini seperti itu. Berlaku pada siswa kita agar dapat bintang mungkin gitu kan. Ini motivasi yang mungkin sudah agak tergerak daripada yang pertama tadi, motivasi disiplinnya. Lanjut, ini juga bersifat internal eksternal ya. Nah, selanjutnya
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya seperti apa saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang tergerak dalam diri sendiri. Nah, tujuan disiplinnya itu memang adalah dia menghargai dirinya dan menghargai murid-muridnya. Jadi memang itu timbul dari dalam diri sendiri. Tidak ada pengaruh eksternalnya, tidak hadiah, tidak pujian, tidak juga hukuman. Nah, jadi itu tadi teori motivasi perilaku manusia. Ada yang eksternal, yang pertama dan kedua tadi eksternal, dan selanjutnya dengan motivasi internal yaitu tujuan disiplin positif. Nah, manakah yang dari hal ini bisa kita ambil? Bisa saja kita sebagai guru, mungkin anak sendiri awal-awalnya terpaksa dan terus itu terbiasa dan akhirnya kita tersadar bahwasanya disiplin itu adalah untuk diri kita sendiri. Disiplin itu sebagai bentuk kita menghargai diri kita dan menghargai siswa-siswi kita. Sehingga dengan demikian ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri, maka mungkin kita akan menjadi panutan untuk siswa-siswa kita di kelas nantinya. Baik, demikian dulu Ustaz Zazah. Selanjutnya diserahkan ke Ustaz Kiki. Baik, terima kasih Zaini yang telah memaparkan. Jadi saudara, jadi materinya itu ada 6. Kebetulan kita qadarullah atau kebetulannya. Qadarullah kita ada bertiga, jadi kita bagi dua materi. Nah, sedikit penjelasan tentang ini. Jadi motivasi manusia itu, motivasi kita, anak-anak kita itu dibagi menjadi 2. Ada yang motivasinya itu eksternal, ada yang internal. Sifat eksternal ini dia sifatnya itu sebentar saja. Sifatnya memaksa sebentar. Kalau internal itu dia sifatnya jangka panjang. Dan ini seperti yang dijelaskan Zahidi tadi, dia menghargai dirinya sendiri. Seperti ini, apa yang akan terjadi bila tidak melakukannya? Nah, kan kita tuh sering tuh, Anda juga terpikir terkadang tentang masalah tahfiz ya. Masalah tahfiz kan kita sering mengasih hadiah. Kadang kan kita ngasih hadiah bagi anak yang cepat. Itu salah satu termasuk motivasi eksternal, di mana anak itu akan termotivasi untuk menghafal Al-Quran karena hadiah tadi. Dan hal itu, motivasi eksternal ini akan menghambat kemampuan anak yang sebenarnya. Jadi gini saja ilustrasinya. Dalam satu kelompok tahfiz, ada satu anak nih, dia sudah bisa menghafal misalkan dalam satu minggu itu 1 halaman atau 2 halaman. Teman-temannya yang lain itu lemah, akhirnya dia dapat hadiah. Dan hadiah ini dia stuck di situ saja. Ya udah, ngapain saya harus nambah hafalan lagi? Sedangkan saya aja yang dapat hadiah. Nah, karena apa? Kan hadiahnya ada motivasi dapat hadiah tadi. Jadi ya udah, kan udah dapat hadiah, ngapain nambah lagi? Jadi itu salah satu motivasi eksternal. Dia akan menghambat kemampuan sebenarnya anak. Tapi kalau kita motivasi, kita kasih dia internal, dia akan melebihi, dia akan cari lagi kemampuannya. Sampai 2 halaman, kalau bisa 3 halaman, kalau bisa 4 halaman. Jadi itu akan lebih bermanfaat bagi anak, sehingga dia menghasilkan kemampuannya semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya Sergi, yang teori yang ketiga ada namanya keyakinan kelas. Terus Sergi. Nah, keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke sini, keyakinan kelas itu saja sama seperti sudah kita terapkan, namanya peraturan kelas. Semuanya punya peraturan kelas? Punya? Yang tidak punya peraturan kelas itu anak. Karena anak tidak balik kelas, hanya punya peraturan pembelajaran. Saja. Coba tebak berapa banyak tangan anak?
Tangan sebelah baru saya di tangan sebelah. Kalau jari anak ini berapa? Jari anak 5. Tetap ini memang 5 tapi tetap jari anak tuh 10. Ada 5 jari anak. Konsentrasi tak? Jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Kita baca ini. Setiap tindakan atau perilaku positif yang dilakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu menyepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi saja, sebuah kebaikan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dia perlu pembiasaan-pembiasaan agar menjadi kebiasaan. Nah, peraturan kelas yang kita sepakati hanya dirubah sedikit, hanya dirubah pemahaman sedikit terhadap anak. Anak yang biasanya, contohnya apa saja? Contoh peraturan kelas saja apa? Makan mie misalkan, makan mie sekali sebulan misalkan, itu kan peraturannya tuh. Kalau kita katakan itu peraturan makan mie sekali sebulan, anak hanya stuck pada peraturan itu saja. Oh, berarti dalam kelas nggak boleh makan mie, di rumah kan boleh, di rumah kan boleh. Nah, jadi kita rubah ke sini ke dalam keyakinan. Anak tadi tidak mengenal itu peraturan, tapi mengenal keyakinan yang dia kenal. Kira-kira kalau makan mie itu untuk apa tujuannya? Untuk menjaga kesehatan diri kita, berarti untuk menyayangi diri kita. Berarti stimulus yang kita timbulkan kepada anak itu mempunyai keyakinan sayang terhadap dirinya. Jadi ketika anak itu makan mie, dia teringat sayang terhadap dirinya, bukan lagi teringat akan peraturan tadi. Nah, jadi dia sayang terhadap dirinya. Lanjut lagi. Kira-kira dari dua model ini saja, mana peraturan, mana yang keyakinan? Kiri atau kanan? Ini peraturan, ini keyakinan. Jadi saja, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ini hanya itu saja. Dalam keyakinan ada poin-poin yang diyakini oleh murid. Misalkan ini contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum tidur dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini adalah peraturan yang mana anak baca ini yang tidak boleh dilanggar. Nah, biasanya peraturan ini yaitu tadi habis kalau sudah di luar kelasnya. Sekarang ini adalah keyakinan. Kami dan guru murid yang saling menyayangi. Kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti di situ saja sudah sepakat bersama murid-muridnya kalau saling menyayangi ini boleh tidak berkata kasar? Tidak boleh lagi. Boleh tidak jahat kepada teman? Tidak boleh lagi. Jadi anak-anak kita itu sudah punya keyakinan terhadap dirinya. Ketika dia mengganggu temannya, berarti dia tidak menyayangi temannya. Nah, jadi itu sama dengan kami murid semangat belajar. Pastinya ustazah dan anak-anak sudah menyepakati apa-apa saja sih poin semangat belajar itu. Misalkan datang tepat waktu, tidak boleh bicara, itu sudah ustazah bahas di depan bersama anak-anak. Ustazah simpulkan menjadi sebuah keyakinan kami murid semangat belajar. Jadi apabila anak itu dia bicara atau bertindak yang tidak baik, maka dia sudah yakin sendiri terhadap dirinya. Nah, sebenarnya ini merupakan tugas besar sudah. Bagaimana menciptakan keyakinan itu tugas besar. Jadi kalau Ustaz, anak-anak gimana cara meyakinkannya, Ustaz? Gimana pula dia cara berpikirnya? Kembali kita ke teori tadi. Ini adalah sebuah kelakuan teori dan harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, supaya menjadi pembiasaan. Jadi ustazah tidak bisa kita bahkan bertahun-tahun mungkin tahun kelas 1 dengan ustazah ini, walas ini. Makanya di kelas 6 di SD ini peraturan kita keyakinan itu harus nyambung.
Nyambung dari kelas 1 ke kelas 2 nyambung dia. Makanya sering kita dirapatkan oleh yayasan supaya kita menyamakan suhu biasanya kan. Apalagi kita sudah libur, kita samakan suhu kita lagi, kita rapatkan lagi bagaimana keluhan-keluhan per kelas itu. Nah, itu gunanya saja. Selanjutnya lagi. Nah, ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh. Keyakinannya apa kira-kira saja? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menyayangkan orang lain. Pintar saja. Awak dulu panjang nggak di rumah. Tepuk tangan untuk kasih. Baik, saya Gibu tukang sorak. Mengalah di pasar banyak. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghargai waktu. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Sayangilah diri kita, boleh. Bergantian atau menunggu giliran, boleh. Gunakan helm, masker. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kali. Jadi sudah di sini keyakinan di sini tidak mesti pula ustazah yakini oh ini yang benar, tidak. Bagaimana ustazah meyakini dan menyepakati dengan anak-anak saja. Nah, di sini contohnya tadi bertanggung jawab keyakinannya, di sini menghormati orang lain dan diri sendiri keyakinannya, menghormati orang lain, komitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain dan keselamatan dan keamanan. Keyakinan ini ustazah sepakati nanti bersama anak-anak dalam kelas. Lanjut lagi. Nah, dalam sudah tercipta sebuah keyakinan, maka pasti ustazah nanti akan ada kalau melanggar gimana. Pasti ada kan konsekuensinya. Nah, harusnya yang baik itu konsekuensi. Misalnya contoh, anak mencoret buku seadik, maka konsekuensinya anak harus menggantinya. Tapi kadang kita sering juga menggunakan hukuman saudara. Sebenarnya antara konsekuensi dan hukuman itu beda-beda sedikit ya. Nah, ini coba perbedakan. Kalau kita sering melaksanakan hukuman, kita kan sering tuh apalagi di kelas terlambat hukumnya push up atau segala macam. Nah, sering tuh anak pun sering berbuat seperti itu. Nah, tapi setelah mendapatkan ilmu ini mulai lagi berpikir kalau dihilangkan mungkin tidak benar, tapi dikurangkan step. Karena seperti tadi tidak bisa kita merubah membalikan telapak tangan. Antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi misalkan kalau anak merusak buku sade, maka sesuatu yang harus terjadi ya anak mengganti, tanpa harus menyakitkan. Contoh menyakitkan itu, anak terlambat masuk kelas, terus disuruh membersihkan WC. Memang itu harus terjadi, tapi itu menyakitkan bagi hati anak. Nah, di situ juga negatifnya sedikit. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kita pasti pernah mengira-ngira anak tertentu melawan dalam hati. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan anak tersebut melawan dalam hati, karena itu perasaan dia. Sama seperti kita pun pasti mempunyai perasaan sakit hati sama orang lain. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja, tidak nyaman saja. Jadi tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Contoh selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Jadi ketika anak yang kita hukum tadi, pikirannya tentang disiplin tadi saja, bancinya akan disiplin. Tetapi kalau anak yang menghargai disiplin, ketika kita konsekuensi, besoknya anak itu akan berusaha supaya dia tidak terlambat. Bagaimana dia menghargai waktu tadi. Lanjut, kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat
stimulus atau tanggapan. Kenapa? Karena sudah kita sepakati bersama dalam kelas, dalam keyakinan kelas kita. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bagaimana dia tidak menyakiti diri sendiri? Kita suruh dia push up, kita suruh dia squat jam. Itu kalau dia merasa tidak enak dengan dirinya, itu menyakiti dirinya. Tetapi kalau konsekuensi itu mendorong anak supaya dia menyesuaikan dirinya. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik, konsep diri yang buruk. Ini mungkin terjadi juga pada anak. Ketika anak dulu kuliah, memang kita sering dihukum di kuliah PJOK tuh, telat dikit dihukum sendiri. Jadi pengenawak tuh hukum jelek. Jadi ketika kita sudah besar sama yang dijelaskan Zahiri tadi, orang dewasa tuh mempunyai kewenangan tadi. Jadi awak pun merasa hukum lah. Apa saya terjadi hukum pengenawak kesinan oleh. Kalau anak awak didik seperti itu, bisa kok ini itu leleh. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terjadi di sekolah kita. Bagaimana waktu itu ada kasusnya di sekolah kita, ada anak yang dia tuh terlihat rajin dan pintar di sekolah, tetapi di rumah ternyata malas. Itu kenapa? Karena dia takut dimarahi oleh ustazahnya di sekolah. Nah itu, jadi hukuman kita itu membuat anak menyembunyikan kesalahan. Jadi kesalahannya itu dia sembunyikan terus. Harusnya kita mengatur konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan di sementara waktu. Nah, misalkan yang seperti yang dilakukan Ustaz Riki sekarang, alhamdulillah sudah bagus. Mungkin dari OJGP. Ada kasus novel kelas 4. Sebelum itu sudah dibikin juga kesepakatan antum kalau berubah dipindahan ke kelas 3. Akhirnya dia di kelas 3, dia merasa kehilangan hak dengan teman-temannya. Dia merasa tidak nyaman dengan teman-temannya yang baru di kelas 3. Dia memang diasingkan sementara dari kelas 4. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ustaz Riki terhadap novel sekarang ada perubahannya. Lanjut Ustaz Riki. Nah, ini sedikit kuis mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tunggu lagi. Hukuman. Kecil deh. Nah, selamat datang Serikul. Aktif lah. Kursi deh. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, boy. Larian. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Berarti konita saudara kena hukum enak. Salah ini kena hukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Meminta murid tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena 10 menit terlambat sekolah. Coba. Lari tunggu. Coba yang terakhir nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Ayo kita cek. Nah, hukuman konsekuensi hukuman. Ada pertanyaan enggak di sini? Ada pertanyaan dari sini? Kenapa ini hukuman? Kenapa ini konsekuensi? Nggak ada dong. Kalau nggak ada, anak tanya sama Zadia. Zadia, kenapa lari mengelilingi lapangan 2 kali basket ini disebut hukuman? Sedangkan ini juga fisiknya, lari juga. Kenapa ini hukuman? Kenapa ini konsekuensi? Kalau yang lari, yang blok basket lari kalau itu kan yang sebenarnya menyakitkan hati. Ya dulu yang kedua yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kayak tambah 10 menit untuk penyakit. Itu mah konsekuensinya karena dia tambah. Kalau biasanya kalau pelajaran PJOK tuh menyenangkan. Nanti malam lari. Tepat sekali jawaban. Kalau anak jawaban di kota salah. Jadi dia benar.
lengkap benarnya dengan alasannya juga. Jadi benar saja. Kenapa yang sebenarnya hukuman itu berbentuk fisik dan waktu takana pas hari itu juga. Misalkan nih kita nampak anak tidak pakai sendal atau anak buang sampah sembarangan, nampak dawa langsung takana. Antum besar 5 kali atau enggak antum bersih kan hanya takana waktu itu juga dan dia juga bersifat fisik. Itu identik dengan hukuman. Ini juga berbentuk fisik. Kenapa ini disebut dengan konsekuensi? Yang pertama, karena sudah ada kesepakatan atau keyakinan dengan guru PJOK. Nah, yang kedua, dalam pembelajaran PJOK memang untuk yang pertama 10 menit pertama itu orang lari dulu, pemanasan dulu. Dia ada pemanasan, otomatis kita kasih pemanasan mandiri. Maka ini disebut dengan konsekuensi, saudara. Jadi itu saja. Lanjut lagi. Nah, jadi timbul pertanyaannya, bagaimana cara-cara kita membuat keyakinan kelas? Di sini anak sangat berharap kita tidak lagi menggunakan peraturan tapi keyakinan di sini. Kenapa? Karena ini insya Allah lebih mendidik anak kita. Biasanya kan, ini sedikit warna walas. Biasanya kan ustazah menentukan tuh. Sekarang tidak, kalau bisa jangan ustazah. Kita Indonesia itu demokrasi, jadi harus demokrasi juga. Pertama, membuka ruang diskusi dengan warga kelas kita. Dengan anak-anak kita tuh kita buka diskusinya. Kita mulai dengan peraturannya dulu. Peraturannya dulu kita mulai. Apa peraturannya? Misalkan tidak boleh makan mie tadi sekali sebulan, atau izinnya hanya sekali, jajannya hanya 15.000 atau 10.000. Kita buka ruang dulu untuk semua anak, kita catat di papan tulis. Setelah itu kita buka, maka kita lakukan pemahaman tentang keyakinan ini kepada anak-anak. Semua yang kita catat itu kita kelompok-kelompokkan lagi. Yang mana ini keyakinan ini, yang ini keyakinan ini keyakinan ini. Dan kita kasih pemahaman kepada anak. Ini soleh-soleha, ini poinnya, ini keyakinannya. Jadi antum harus memiliki sifat ini. Misalkan disiplin atau tepat waktu, terus atau membawa sendal atau menggunakan sepatu hitam, maka itu dimasukkan dia ke dalam keyakinan kelas. Apa kira-kira tuh? Apa tuh? Kira-kira datang tepat waktu, memakai sendal, memakai sepatu hitam, disiplin, keyakinan kelas. Boleh ustazah bikin juga keyakinan menyayangi diri atau keyakinan yang lain yang ustazah sepakati dengan anak-anak di situ, sehingga anak-anak itu paham dengan itu. Selanjutnya, merumuskan keyakinan dan menjawab pertanyaan keyakinan, itu yang tadi. Selanjutnya, membuat pernyataan keyakinan. Jadi di sini saja ada juga kalimat pernyataannya nanti. Kami warga kelas ini menyatakan ini keyakinan kelas kami. Jika ini ada konsekuensinya, boleh konsekuensi itu boleh dituliskan atau kita yakini secara bersama. Lalu ditandatangani saja. Kita ajak juga anak untuk tanda tangan. Karena pas kadang-kadang minta tanda tangan di kelas 5, kelas 4 tuh, kayak mana tanda tangan tuh saya tahu anak saya. Jadi anak kelas 6 kadang-kadang tidak boleh tanda tangan. Jadi ditandatangani itu merupakan sebuah kebanggaan juga bagi dia. Setelah ditandatangani, maka dipajang di depan kelas dengan rapi, dengan bagus. Jadi insya Allah itu akan membuat kelasnya pertama terbentuk rapi dan membuat anak juga lebih disiplin. Kira-kira seperti itu saja. Jadi ada dua yang dari anak, ada keyakinan kelas dan ada Bisna. Oke. Jadi kira-kira seperti itu saja. Yang lanjut ada selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ustazah, dalam menyikapi anak, dalam menghukum anak, dalam mengasih stimulus kepada anak, ustazah harus tahu dulu anak itu kekurangannya apa. Tidak bisa kita main hukum saja. Ada pertanyaan seperti ini, coba saya jawab kira-kira. Ada pertanyaan di dalam forum anak itu bertanya gini, apa yang kita lakukan ketika ada anak terus-terusan nyinyir, mengadu? Ustaz, cara itu jahat, terus tahu kayaknya mengadu, pasti ada risiko. Apa yang lakukan? Apa yang kita lakukan?
Kadang mungkin sekali dua kali wak terima saya tuh, alah berjaya. Kadang nggak gitu enggak. Karena walah malah mulai bosan. Nah, ternyata saja kita terima saja dulu apa pengaduan dia. Kita awak cari kekurangannya di bagian mana. Terkadang anak itu mengadu tuh bukan karena digadu kawan. Terkadang dia ingin diperhatikan oleh kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada survival. Apa kok bahasa Arab masa? Seperti itu. Bertahan hidup. Jadi ini bertahan hidup. Jadi bagaimana seseorang itu harus bertahan hidup. Terus ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Lanjut Sarigi. Nah sini kebutuhan bertahan hidup itu survival atau kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah atau makanan. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang. Di sini saja kebutuhan kasih sayang untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok lain. Jadi anak-anak yang dibully itu dia butuh kasih sayang. Kenapa? Karena dia kadang ingin masuk ke kelompok temannya itu, tapi dia dibully merasa diasingkan. Jadi ini harus kita tahu. Ketika ini yang kita dapati kekurangan dasar anak ini, maka yang kita kasih sayang tadi, anak tuh butuh kasih sayang, keluarga pitih, paman. Anak tuh mengadukan uang anak diambil sama si Azad, berapa diambil 2.000, aku 3.000 buat. Nah, padahal kebutuhannya ada itu kebutuhan yang ingin diperhatikan, aku 3.000 buat. Nah, hilang 2.000 kan, bukan teman menangis ya kok. Kalau tidak hilang kan 5.000 jadi ya gitu. Nah, jadi itu saja. Jadi selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Anak yakin di sini di antara anak-anak kita pasti Ustazah menyadari juga. Kebutuhan penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan anak. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, nyocoknya jadi ketua kelas. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Usah digiwan lah mah. Jadi anak yang seperti ini saja, saya lihat, aduh anak tuh dia sebenarnya ingin jadi ketua kelas, tapi kita tidak mewadahi dia. Dia sebenarnya pintar matematik, dia ingin mencoba, tapi kita tidak mewadahi dia. Makanya kalau dalam pembelajaran itu sering sekarang tuh menyarankan memang yang sudah kita lakukan itu pembelajarannya berkelompok. Supaya apa? Supaya setiap anak itu mendapatkan kesempatan untuk menampilkan dirinya. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasannya kebutuhan akan pilihan, saja. Jadi kita mengajar itu harus berubah metodenya lagi. Hari ini metodenya ini, hari ini metode ini. Kalau anak di olahraga, hari ini permainan ini, besok ini. Kenapa? Karena anak itu memiliki kebebasan pilihannya masing-masing. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Kadang-kadang anak itu dia melakukan pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan biasanya. Awak kadang-kadang marian. Akhirnya tak keluar kemampuannya itu dong. Anak belajar sedikit juga. Alhamdulillah petang. Siapa namanya yang ngajak lompat-lompat, si Malik, si anaknya Ustazah, si Giva, lompat kalau dia A1 lah U2SN lain. Kira mana si Giva nak? Mana si Giva? A1 lah U2SN lain. Karena dia melompat, senang panas dia Ustazah. Disuruhnya latihan. Nah, dua suruh latihan dia tiba di luar. Antum tak belajar doh. Latihan Ustaz. Latihan jadi awalnya latihan deh. Dia latihannya dari pagi sampai sore itu latihan aja. Karena dia memang pilihan belajarnya itu. Lanjut lagi itu tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka suka permainan, suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat lucu saja. Jadi ini anaknya yang memang suka dengan kesenangan. Kayak si Ma'mur anaknya Ustazah. Si
Si makmur tuh orangnya memang kayak gitu. Baca gue dawat lain. Itu loh yang harus aku lewat penuh. Tuh makmur tuh ada tuh awak ayat aja. Weh ini galak awak ayat aja. Jadi gitu saja. Baik, lanjut lagi. Sekitar lain. Coba saja, coba dijawabnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dengan menyanyi. Ini kebutuhan apa saja? Kesenangan dia. Anakku suka menyanyi, wah iya juga tadi. Boleh kita stop dia, tapi kasih juga dia wadah penyanyi. Maksudnya kalau audio lo menyanyi. Masuk. Ayo. Boleh Ustaz Jasad, untung tenang dulu ya, nanti kita kasih wadah menyanyi ya. Boleh tuh, suruh dia nyanyi dari ya. Ibu guru tidak pernah menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit. Kok pakai jepit? Kan? Ya pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa tuh? Perhatian. Jadi ada kan anak kita yang seperti itu. Ada kalau ada hal-hal baru tadi, saja. Inilah payah kita buta di bawah kan awaan, no aja nya. Akhirnya itu dengan baju baru udah iya. Oke gitu. Yuk sama kita pada ini pada kita kasih ya. Boleh ya sama apa yang kita bilang lagi. Ini warnanya bagus tapi kalau lebih bagus ini ya boleh kasih dia berarti. Anak tuh hanya butuh perhatian. Ya, kalau ditanyakan kan ada orang beli warna pink. Tuh makmur tuh. sama hal yang bilang makmur tadi. Kan ada orang semua orang bisa boleh memilih kan. Kita tugas kita sebagai guru mengarahkan tadi. Itu kan arahnya sudah tidak bagus tuh. Lagi-lagi kok suka warna pink dan mencintai warna lo lah itu. Jadi kita arahkan, awak belum deh. Itu dah elok tu dah kami. Itu tugas kita sebagai guru. Aku sebel aku orang Jakarta. Kalau memang aku sebel. Jakarta. Aku sebel gambarku tidak pi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhannya apa? Nih, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Balik kata lagi. Yang ma. Kebebasan. Ini adalah penguasaan. Kenapa dia penguasaan? Dia kesal, dia tak senang. Padahal gambarnya tadi bisa dia bikin jauh lebih baik lagi. Dia bisa melakukan seperti itu jauh lebih baik daripada itu. Tapi ibu gurunya lah dicalian aja deh guru. Kecek guru itu lancak. Padahal yang kecewek tidak ada aku yang lebih lancak daripada itu je lain. Jadi dia pengen penguasaan di kelas tadi. Orang-orang seperti ini pengennya jadi walas, pengennya jadi ketua kelas, pengennya jadi ini. Jadi pengen kemampuan itu ditonjolkan. Jadi kalau ada anak saja yang itu pemalu tapi sebenarnya pintar. Ini pemalu tapi dia pintar sebenarnya. Contohnya misalkan kayak Konita misalkan. Konita itu anaknya pintar tapi dia pemalu. Kita belum tentu mana tahu sebenarnya dia punya kemampuan untuk dirinya, tapi awak nama masuk sama semua contohnya Ustaz Regi kan. Ustaz Regi itu pintar ternyata dalam menulis, hanya saja dia malas. Ketika dipaksa oleh asal juara 3, juara 3 Ustaz Regi kan 70. Langsung disumbangkan kepada anak-anak supaya main-main ke Padang. Jadi itu sebenarnya contoh itu tadi. Sebenarnya kata Ustaz Regi, ya awak pandai menulis itu doh. Padahal sebenarnya bisa tapi dipaksa. Dalam arti hebat saudara kan. Kayak gitu saja. Ini yang disebut dengan penguasaan tadi. Selanjutnya akan diteruskan materi 2 lagi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini bagus sekali materinya. Kira-kira Ustazah berada di posisi mana? Apakah orang yang selalu menghukum? Apakah orang selalu jadi teman bagi murid-muridnya? Apakah orang selalu yang mengontrol murid-muridnya? Dan bagaimana saja cara menyelesaikan masalah dengan anak. Kira-kira baik kita persilakan kepada Sarigi. Dilanjutkan oleh Sarigi. Hanya tinggal meninggikan saja sudah.
Oke, baik, syukuran kepada Ustadz Kiki dan Ustazah Yuni bahwasanya menyampaikan ini lanjutan dari budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Tadi ada keyakinan kelas, ada kedisiplinan, tadi ada budaya positif yang harus diterapkan sekolah. Nah, sekarang apa pula 5 jenis pengontrolan terhadap guru? Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua adalah merasa bersalah, dan ada juga kita tuh ada yang teman dan ada pemantau dan ada sebagai manajer. Nah, coba kita kenali dulu kita kita posisi di mana. Kalau Anda dari baca-baca sudah sampai di penghukuman sudah pernah, membuat bersalah sudah pernah, jadi teman pernah, jadi pemantau, jadi manajer pun sudah pernah. Nah, seperti itu. Nah, di kata ada kita tuh sebagai penghukum. Kita biasanya ketika anak kita bersalah, kita langsung judge, langsung marahkan, langsung salahkan dia. Seperti ini. Kan sudah ini salah kan? Nah, seperti itu. Ini adalah penghukuman. Coba kita kembalikan kepada diri kita. Kita posisi kita di mana? Di penghukuman seringkah atau nanti ada ini biasanya nadanya tinggi, otot matanya celah. Ini seperti ini kalau guru nih. Awak banget gitu kan. Tingginya tinggi gitu kan. Nah, biasanya nadanya seorang guru sebagai pengontrolnya, sebagai penghukum, biasanya nadanya keras, suka menghukum. Awas ya kalau ulang lagi. Nah, itu sebagai penghukum. Saza, pernah di sana? Pernah. Kalau saya sharing. Nah, itu yang pertama. Nah, guru membuat menghardik. Nah, ini dia menghardik, menunjukkan, menyakiti dan menyindir. Nah, itu adalah jenis penghukuman. Juga guru berkata kalau tidak melakukan awas. Nah, ini sebagai posisinya penghukuman. Yang kedua adalah hasil dari guru yang posisinya pengontrol sebagai hukum. Nih dia memberontak anak itu. Pertama di awalnya itu anak rasakan tuh, bantang lah bersalah benar, saya diulang lo balik nih. Kelas 6 ujiannya pertama itulah bersalah lah, menangis darah sama bunda lah, bersujud simpuh di hadapannya, akhirnya besok diulang lagi. Berarti dengan efek sebagai guru pengontrolnya hukum itu belum bisa seperti itu. Nah kegiatannya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, beko takut ini yang ini dirasakan, yang kita impikan. Kita tuh kalau dapat bukan ditakuti tapi disegani, seperti itu yang kita harapkan. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu kan. Misalnya beko celoteh santai beko ulang lagi seperti itu. Nah, itu anggapan hasil dari anak-anak tadi. Nah, dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Itu sebagai posisi guru di penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini kami banget nih. Nah, kami itu tenang, santai seperti itu kan. Dibuat anak tuh merasa bersalah. Nah, ini contohnya berceramah dengan mengatakan seharusnya. Misalkan Ustazah sangat kecewa sekali sama antum. Padahal antum yang dulu diidola-idolakan, antum yang dulu Ustaz bangga-banggakan, akhirnya ini yang buat. Nah, itu merasa bersalah sama dia. Nah, ini biasanya gurunya misalnya suaranya lembut, nadanya ramah, seperti itu. Nah, kami banget kan, tidak regi banget kan. Nyatanya sehingga membuat anak tuh ya salah gitu kan. Akhirnya dia tahu bahwasanya kita tuh memang menghargai dia, selalu kita idola-idolakan, akhirnya ini dia. Nah, ketika guru berbuat, guru berkata nih, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatasi, ibu stres menghadapi antum. Ustazah capek sekali, belum ini, belum itu, antum juga buat seperti itu. Nah, bisa itu. Regi tidak bisa selalu itu ngejek kan. Nah, ini dia kan menyembunyikan. Akhirnya ketika berhasil ini hasilnya belum tentu semuanya bagus. Akhirnya ada yang menyengkel, bicara. Akhirnya begitu. Selanjutnya, kegiatan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya ya, seperti itu. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat, seperti itu. Kan semua ini, kontrol ini tidak semuanya dapat oleh anak. Kadang-kadang kita berada di sini, dapat semua anak. Kadang-kadang kita sudah sampai ke manajer, belum alun dapat dan lain seperti itu. Akhirnya, maafkan, merasa rendah diri. Akhirnya seperti itu. Akhirnya sebagai teman, ini Sakiki, Sakeciannya sharing nih kan, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan
merasa dekatlah dengan teman bahasanya seperti itu kan. Nah, ini dia, ayolah lakukan demi Ustadz, misalkan antum berjuang sekali demi Ustadz lah, kalau antum bisa berhasil lari. Nah itu kan lebih kepada teman. Nanti hasilnya adalah ketergantungan. Oh iya, waduh sakit jatuhnya misalkan, waduh sakit itu harus bisa melakukannya. Akhirnya ketergantungan seperti itu. Dan kaitannya murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Akhirnya kalau tidak ada ustadz tuh di sekolah tuh, anak tuh bisa down, anak tuh tidak mau bisa berkompetisi lagi. Dan juga saya pikir ibu teman saya ternyata begitu kan. Ketika ini salah wak berangan ada kan, ketika nyedaki mana sama wak, akhirnya ketika saya likan kesalahan, ya ustazah awak sampo lah banyak mana kawak. Ketika berangan wak, rupanya seperti itu ya ustazah. Nah seperti itu. Akhirnya dampaknya adalah menitiberkan pada sanksi lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur, ya, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Apa peraturannya? Udah pakai sandal kan? Nah, kita memantau terus. Jam berapa sekarang? Harus kok pernah lu dilakukan kok? Harusnya masuk jam berapa? Kan seperti itu. Nah, pemantauan. Nah, hasilnya apa? Menyesuaikan diri dan bila diawasi. Ada mingko saja dikunci pintu seperti itu. Kualitas dengan berkualitas adalah murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Dan dampaknya adalah menitiberkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi hadiah ini sebenarnya ada yang benar-benar efektif untuk anak, ada memang tidak efektif untuk anak. Nah itu yang mungkin kita kaji lagi tentang reward ini. Misalkan itu terus, bayangkan itu di kelas seandainya dia menang itu, nah bayangkan dampaknya kepada yang lain. Contohnya kemarin itu ketika di CH2 itu seperti itu, ada orang tua yang demo loh gitu, gara-gara yang tampil itu selalu fatir terus. Akhirnya apa? Nah akhirlah orang tua tuh, memangnya yang salah tuh fatir saja yang bisa, kan anak kami juga ingin tampil. Nah itu akhirnya yang terjadi di CH2 yang sedikit itu, akhirnya problemanya itu juga ketika anak tuh acara fatir tuh mandangnya tampil kare. Akhirnya ada juga yang demo seperti itu. Ya, lanjut lagi. Sebagai manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebagai penghukum dan sebagainya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kita lebih menguatkan pribadi. Dari keempat kontrol ini yang paling bagus itu adalah manajer. Tapi tidak semua manajer tadi yang sampaikan, semua fungsi kontrol ini ada yang tepat untuk anak, ada yang tidak tepat ketika sebagai manajer. Nah itu yang 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Sekarang kembalikan pada diri kita. Kita sudah disampai mana, Ustazah? Sharingnya atau sudah sampai ke manajer seperti itu? Ya. Oke, lanjutkan sedikit. Nah, apa restitusinya? Apa perubahannya? Restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Makanya nanti kita akan buat segitiga restitusi. Lanjut. Nah ini yang 9 ciri-ciri restitusi adalah perubahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ke-6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ke-7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah dari 9 pengontrolan tadi, seandainya ada anak kita bermasalah, maka kita akan melakukan namanya segitiga restitusi. Yang pertama kita tanyakan, ada contoh kasusnya terlambat, maka kita akan tanyakan, apakah pernah Ustazah menanyakan alasan? Contohnya terlambat dulu. Kenapa sering terlambat terus? Akhirnya misalkan seperti ini, adik karena bangun terus, terlambat terus, akhirnya anak juga terlambat. Nah itu dulu. Lalu kita nanti akan tanyakan efek dari ini apa, seperti itu. Nah baru kita akan masuk kepada solusinya. Coba lanjut lagi. Nah ini dia.
Ini segitiga restitusi. Kamu telah punya alasan mengapa, apa tadi ya, tanya alasan. Tanya apakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya ada yang kemarin itu yang minta paksa uang adik seperti itu kan. Kita tanya, rupanya ini tidak ada uang lanjut. Nah, kita benarkan seperti kita anggap kita tuh berada dia. Ustazah, iya kalau lapar lo nggak tahu lo Ustazah kamu kan saja tidak dulu pitih itu Ustazah nggak tahu lo mengadop. Paling Ustazah melakukan itu, tapi tindakan seperti ini tidak benar. Kan ada ustazah di sini, ada ustaz di sini. Saya tidak ada uang kan bisa berbicara dengan baik. Nah itu kita akan masukkan kepada anak itu. Ya, ini tidak benar langsung. Nah kita kasih anak itu kepercayaan dulu. Nah seperti itu. Itu menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati. Nah dari kesalahan ini, kira-kira pelajaran apa nanti yang diambil oleh anak-anak tersebut ketika dia bermasalah. Nah, dan jangan sampai anak-anak ustazah menghakimi anak-anak itu di depan umum. Tidak, jangan sampai. Coba bertanya diskusi seperti itu. Jangan menggunakan segitiga restitusi. Atau kita tanya bagaimana refleksinya setelah mendengarkan materi. Kita butuh dari ustaz atau satu ustaz atau ustazah refleksi dari setelah mendengarkan materi yang telah kami sampaikan tadi. Kita butuh ustazah bagaimana refleksinya dari pemaparan ini, apa yang dapat ustazah itu ya, merefleksikan kepada diri. Baik ustazah, kita bilang ada ustazah Rini, oke ustazah Rini. Nah tadi ya kalau tadi ini kita orang lagi aja mendengarkan tadi ya, oke kalau dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada pemateri yang luar biasa pada hari ini. Dari refleksi yang disampaikan oleh pemateri, sebenarnya memang beberapa hal yang harus kita lakukan gitu kan. Tadi Ana menangkapnya bahwa sebuah aturan itu kalau dengan bahasa Ana itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi dalam sebuah kelas itu kata Ustaz Fikri bukan aturan dilakukan tapi keyakinan. Keyakinan ini adalah sebuah kesepakatan antara seorang guru dengan muridnya. Harus ada persetujuan kalau aturan di kelas itu sesama sepakat antara guru dengan siswa agar terjalankan program aturan di dalam kelas gitu. Nah, walaupun terkadang ada secara kalau yang disebutkan keyakinan itu adalah dari awal pembelajaran itu dilakukan gitu. Dan ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh anak. Intinya adalah jika memberikan sebuah aturan yang telah disepakati, sebelumnya kita gambarkan dulu apa pemahaman, memberikan pemahaman kepada anak. Ketika ini yang kita lakukan, efeknya ke anak apa gitu. Kenapa Ustazah berikan aturan ini? Jadi dijelaskan kenapa aturan ini berlaku dalam kelas gitu. Jika tidak setuju, ada nggak aturan yang anak memberikan mau nyantum gitu. Jadi itu intinya sebenarnya. Namun terkadang dalam proses pembelajaran ini anak lakukan di saat dan studi. Program studi itu kan hanya dalam saat pembelajaran. Saat pembelajaran dari awal sudah dikatakan, namun tetap yang namanya anak-anak itu tentu saja ada yang melanggar satu dan duanya. Terkadang saat awal pembelajaran itu kalau misalnya bintang ya Ustaz, apakah anak salah juga itu gimana? Anak sering kalau udah malas ngomong misalnya kan menertibkan anak dalam awal pembelajaran. Anak tuh biasanya kalau ada bintang di kelas, anak beri bintang terbanyak kelompok yang tertertib. Jadi mereka aja yang ngatur teman-temannya. Kemudian di bawahnya anak beri ikut bintang yang kurang, yang terbanyak juga lebih dari bintang yang poin yang bintang yang positifnya, negatifnya lebih banyak daripada itu. Sehingga anak memang tertib saat pembelajaran awal. Pembelajaran awal itu memang harus, kalau anak pribadi memang harus ditertibkan dulu supaya anak tuh paham dengan penjelasan yang kita berikan.
Nanti kalau proses pembelajaran akhir-akhirnya anak-anaknya jenuh, itu motivasi kita tergantung kita memberikan metode. Namun metode inilah kelemahan dari kita masing-masing, termasuk anak pribadi. Itu tadi bilang ada metode gitu kan. Nah, metode itu entah kenapa mempraktekannya begitu membutuhkan waktu sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang otak sasak gitu kan. Jadi banyakkan metode yang kita pakai itu adalah lisan, sehingga tidak semua anak yang memahami. Makin kita sendiri sebenarnya menangis, ngertiin aku, metode gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi barakallah kepada pemateri hari ini, membuka sepak bola kita pada hari ini, bagaimana menerapkan aturan itu sesuai dengan keyakinan. Jadi memberikan pemahaman sesuai per item aturan yang kita berikan. Yang kedua, kita mengganti strategi dan metode dalam pembelajaran agar anak-anak benar-benar menyenangkan dalam pembelajarannya. Mungkin itu saja Ustaz. Saya sekarang kita jawabkan kepada hari ini. Kita tambah lagi. Oke, hari ini masalah bintang ini alhamdulillah sudah kita bahas juga dalam grup. Ternyata masalah bintang itu tidak masalah. Apalagi kelas rendah itu tidak masalah, itu tidak akan berefek buruk. Dan bintang itu nanti akan juga, itu kan sebenarnya motivasi eksternal itu, tapi tidak apa-apa dilakukan karena itu kan sudah menjadi kesepakatan kita. Kan kita udah sepakati dulu. Tapi kalau tiba-tiba bintang kurang langsung, itu ya salah. Tapi kan kita sudah kesepakati kalau yang ribut nanti bintangnya kurang. Itu tidak apa-apa. Berarti lebih jelas di awal masalah. Oke. Baik, ada lagi yang merefleksi diri setelah kami memaparkan. Ada yang merefleksikan diri bagi dirinya atau ada yang baru atau bagaimana? Sadia mau merefleksikan dirinya. Apa deh Sadia? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallah ya, kita ucapkan kepada materi yang sangat menampilkan materi yang luar biasa, sehingga sambil pas tadi menjelaskan tadi terngiang-ngiang terbayang-bayang di pikiran anak. Nah, tahu udah dari selama anak mengajar di ya ini terbayang selama anak mengajar dari tahun 2017 sampai tahun 2004. Nah, jadi awalnya dari awal-awal mungkin karena semakin berkembangnya teknologi, terus kalau yang yang anak tangkap dari materi itu sebenarnya udah mencakup ke lingkungan kita sebenarnya. Kalau apalagi dari awal-awal. Tadi kata Zaini kan kita hanya berpikir positif. Bagaimana kita menghadirkan rasa positif di hati kita dan anak-anak kita. Itu udah bayangkan bagaimana pagi-pagi itu sapa anak-anak tuh. Kemudian ditanya ada sholat subuh tuh belum? Nampak anak tuh rambut wajahnya nampak tuh. Yang nggak sholat subuh langsung nampak wajahnya kan. Nah, terus kemudian tadi yang disiplin itu juga. Kalau anak kan lebih fokus ke ini tadi sama Ustadz Iki sama Ustadz Egi, bagaimana cara menjadikan yang lebih fokus ke resolusi tadi bagaimana cara mengajar, yang orang lebih fokus ke cara mengajar. Tadi ada kan 5, ada yang sebagai penghukum, manajer, mantau, sebagai teman. Insya Allah anak pernah menerapkannya. Kalau teman juga. Kalau yang berteman tuh yang anak rasakan anak tuh jadi agak ngelunjak Ustaz. Kalau yang berteman enggak, jadi anak tuh agak semena-mena sama kita. Kalau yang pas kita marah, anak juga takut sama kita. Terus kalau manajer memang bagus juga, tapi terkadang anak-anak tuh dia belum paham. Jadi kita harus mengkondisikan situasi tergantung dengan kondisi anak-anak dan kondisi kita juga. Kadang kita nggak bisa marah. Ustazah ini dia marah, tapi wajahnya nggak serius, nggak marah. Nanti ketawa nggak kok. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat refleksikan. Syukran Kak Sazah. Kalau ada ini ada menambahkan. Ya, tentang posisi kontrol tadi. Sebenarnya kalau kita yang paling bagusnya itu adalah posisi kontrolnya manajer. Jadi kita seorang guru berada di posisi manajer itu, kalau manajer itu kan melalui dari yang dibawa sudah menguasai. Jadi bisa saja kita berada di posisi kontrol seorang manajer ketika kita sudah memahami mulai dari posisi penghukum, teman, merasa bersalah. Kalau sudah berada di posisi manajer itu kita rasa
rasanya sudah bisa menyeimbangi dan mengontrol emosi kita gitu kan, sudah bisa melihat situasi anak gitu. Jadi kalau berada dalam satu masalah, Zadia ya, satu kasus pada anak, Zadia bisa saja memakai dua posisi misalnya, satu posisi kontrol dan satu lagi posisi satu pemantau, bisa satu lagi posisi manajer. Gitu. Bisa di dalam satu kasus bisa kita meletakkan diri kita pada dua posisi itu. Oke, demikian. Baik, Ustazah, syukron atas waktunya hari ini. Tepuk tangan untuk semua ustazah dulu, luar biasa hari ini mau menanyakan materi dan berbagi ilmu juga. Mungkin karena waktu sakiki, karena setelah ini ada agenda dari kelas meeting juga. Mungkin kita tutup dulu agenda dari kami bertiga. Oke, kami mohon maaf kalau ada penyampaian kata yang salah atau dari materi nantinya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini antum sudah diberi kesempatan untuk datang ke sekolah. Nah, anak ustazah, pada kegiatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada pernah mendengar kata keyakinan kelas? Belum? Kalau peraturan kelas? Pernah, sering. Ada peraturan kelas di kelas kita? Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu kata-kata positif yang kita ucapkan dan akan kita laksanakan. Antum yakin bahwasanya itu bisa? Itu yang akan kita tuliskan nanti. Nanti dari antum masing-masing ini akan menuliskan satu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu